Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita bisa hadir secara virtual pada sore hari ini dalam acara talk show perdana yang diinisiasi oleh penerima beasiswa Fulbright Indonesia, gelar Magister dan Doktor Angkatan 2020. Talk show ini bertujuan untuk membagikan berbagai informasi dan pengalaman penerima beasiswa Fulbright kepada teman-teman di Indonesia yang berminat dengan beasiswa ini. Konten dari talk show ini tidak mewakili informasi resmi dari Fulbright maupun Aminef selaku pemberi dan pengelola beasiswa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Untuk informasi resmi bisa merujuk di halaman resmi berikut di www.aminef.org.id. Perkenalkan, saya Lismawati Lapasi, Master's Candidate di University of Central Florida, akan memandu perbincangan kita pada sore hari ini. Sebagai topik perdana, kita akan membahas tentang pembelajaran dalam jaringan di universitas di Amerika Serikat dari Indonesia di masa sulit, yaitu di masa pandemi. Sebagai generasi pertama penerima beasiswa Fulbright yang memulai studi di masa pandemi, kami merasa topik ini memiliki urgensi yang begitu tinggi di antara topik-topik lainnya karena variasi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh para penerima beasiswa Fulbright itu sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan topik, mari kita perkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita pada sore hari ini. Dimulai dari Febrina Prameswari, Master's Program International Development dari Clark University. Halo Febrina. Halo Lisma, halo semuanya. Hai, hope you're doing good. Selanjutnya ada Irva Kanistia Fakhroni, Master's Program Marine Affairs, University of Rhode Island. Halo Kanis, selamat sore. Hai Lisma, selamat sore juga semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kita ada Nana Nuraini, PhD Program Interdisciplinary Neuroscience Program di University of Missouri, Columbia. Hai Noy, apa kabar Halo Bandung? Mak, Alhamdulillah hujan deras barusan. Alhamdulillah. Iya, selanjutnya ada Mas Agus Sudibiojati, PhD Candidate di bidang Wildlife Ecology di University of Maine. Hai Mas Agus. Hai Lisma, apa kabar semuanya? Selamat sore, iya. Semoga sehat. Amin. And the last but not the least, ada Mas Firman Nasiu, PhD Program co-funded by Dikti di jurusan Animal Science and Industries di Kansas State University. Halo Mas Firman. Ya, halo Lisma, halo semua, selamat sore, semoga sehat semua ya. Terima kasih sudah bergabung dari Kendari. Baik teman-teman, without further ado, let's get going. Saya punya pertanyaan pamungkas nih. Semua orang akan bertanya soal hal ini karena kita memiliki case yang sangat unik dari penerima beasiswa Fulbright di tahun-tahun sebelumnya. Kita diputuskan untuk menerima beasiswa ini, tapi pembelajarannya dilakukan di Indonesia dan dalam jaringan atau online. Kenapa sih angkatan 2020 bisa sampai online dari Indonesia? Febrina? Iya, jadi Fulbrighter 2020 ini terpaksa harus online, majority of them at least. Pertama, karena masa pandemi, of course. Yang kedua, ini karena kita sangat tergantung sama buka atau tidaknya US Embassy. Jadi, something that is beyond Fulbright Authority kan. Jadi, kalau buka atau tutupnya konsular, itu kan ditentukan oleh dari US-nya kan. Jadi, sehingga Fulbright nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya pelayanan visa aja nggak dibuka. Gitu. Jadi, kita terpaksa harus mulai semester 1-nya online dari Indonesia. Iya, bener banget. Dan saat kita memulai perkuliahan itu juga, Feb, yang aku tahu nih ya, kasus di Amerika, kasus corona di Amerika Serikat itu sangat-sangat tinggi. Jadi mungkin itu adalah salah satu faktor yang membuat konsuler visa di Kedutaan Amerika Serikat tidak membuka pelayanan visa. Mungkin dari Nunuy bisa nambahin soal kenapa bisa online di tahun 2020 ini? Jadi sepakat banget ya dengan apa yang disampaikan oleh Lisma dan Febrina. Yang pertama karena COVID, dan yang kedua
mungkin kasus di Indonesia pun nggak kunjung membaik. Karena faktanya Fulbright dari negara lain ada loh gitu yang berangkat. Jadi itu sempat membuat kami nih, para 2020, Fulbright 2020 tuh cemas-cemas. Ini kita bakal berangkat atau enggak? Karena sebagian dari kita tuh udah ngisi yang namanya DS 2019 untuk berangkat ke sana. Bayangin dong, udah ngisi tapi nggak bisa berangkat. Itu yang terjadi sama kita, gitu. Wah, dari cerita Nunoy aja tuh, walaupun aku orang lain bukan penerima beasiswa Fulbright, yang tadinya udah excited banget, tapi terus diputuskan online tuh bakal sedih banget ya. Tapi aku mau tahu banget nih dari teman-teman sendiri, gimana perasaannya saat diputuskan tidak jadi berangkat ke Amerika Serikat di saat sedang excited sekali untuk berangkat dan terpaksa harus kuliah dari Indonesia. Ke Mas Agus dulu. Wah, perasaannya gimana ya? Campur aduk banget deh waktu itu. Karena sebenarnya sejak bulan Februari, saya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerja kan. Karena saya sudah ingin fokus untuk studi mulai bulan Februari itu. Jadi, oke deh, Februari saya bilang ke atasan saya tidak lanjut kerja ya, karena saya mau fokus sekolah. Ternyata batal berangkat dong. Jadi sempat galau banget waktu itu ya, karena aduh, mau ngapain ini? Waktu itu juga kita masih belum jelas ya, kita mau mulai online dari Indonesia atau harus defer ke semester berikutnya. Jadi cukup stres juga saat itu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya memang ini yang terbaik. Dan waktu itu saya memutuskan untuk saya lanjut online aja deh dari Indonesia. Gitu kira-kira. Jadi ya awalnya memang disappointed sih. Mas Agus sendiri tidak diberikan opsi untuk defer? Sebenarnya dari supervisor saya ini di University of Maine, beliau lebih suka kalau saya defer sebenarnya, karena dengan begitu proses belajar saya akan lebih efektif. Kemudian fasilitas yang didapat apabila saya belajar di Amerika Serikat juga lebih efektif. Tetapi karena Lantas itu kenapa tadi, memilih online? kenapa saya online? Karena saya sudah memutuskan berhenti bekerja untuk fokus studi. Jadi saya harus fokus semester ini untuk sekolah, meskipun dari Indonesia, saya merasa tidak masalah. Yang penting saya sudah mulai studi saya. Gitu, Lisma. Good choice, Mas Agus. Thanks for sharing. Ke Kanis, gimana perasaannya waktu itu tidak jadi berangkat? Kalau aku agak sedikit beda dengan Mas Agus ya. Di bulan Juli, Agustus itu aku masih berpikir, saya mendingan resign atau enggak ya gitu. Jadi bulan Juli, Agustus itu masih kerja dan betul-betul menunggu update terbaru, selalu nunggu update terbaru dari Aminef, dari kampus, kira-kira bisa berangkat atau enggak gitu. Tapi saat itu akhirnya kita mulai orientasi secara online juga kan, dan sepertinya pilihan untuk menuju kuliah online nih jauh lebih besar gitu dibanding kita bisa berangkat, terlebih karena embassy juga belum buka. Dan akhirnya ya sudah memutuskan untuk oke, sebulan sebelum kelas dimulai saya resign, lalu lanjut fokus untuk persiapan kuliah online. Dan perasaannya itu lebih nervous justru, karena saat kita bertemu dengan teman-teman baru secara langsung itu kan excited ya, maksudnya ada rasa betul-betul wah kita memulai suatu perjalanan yang baru gitu. Tapi karena ini melalui daring, melalui online, dan jadi nervousnya tuh lebih lagi justru karena kita harus berteman dan membangun relasi baru tapi melalui online aja. Di situ sih rasa nervous yang paling utama. Tapi kalau perasaan harus stay di Indonesia itu justru saya lebih merasa aman karena itu memang persiapan untuk berangkat ke Amerika mungkin belum seperti sekarang ya. Maksudnya orang-orang sekarang pemerintah juga sudah lebih siap gitu untuk mempersiapkan apa saja sih yang harus kita siapkan kalau mau berangkat. Seperti itu sih. Iya, kayaknya aku bisa relate dengan jawaban dari Kanis ini. Jadi karena sebagai orang extrovert, itu sepertinya masalah besar yang aku lihat. Kita nggak bisa berteman dengan teman yang physically we meet in person, lebih ke nervous dan juga sedih at the same time. By the way, thank you so much for sharing, Mas Agus sama Kanis. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Saat sudah diputuskan untuk tidak jadi berangkat
ke Amerika Serikat, lalu perkuliahannya dilangsungkan secara daring atau dalam jaringan. Gimana teman-teman beradaptasi dengan sistem perkuliahan yang tidak normal ini, dan apa saja tantangannya? Selanjutnya, dari tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi ini, gimana cara ngatasinnya nih satu-satu? Dan saya percaya teman-teman punya case yang unik nih satu-satu, dan cara ngatasinnya juga bakal unik ya. Looking at the cases that you face. Kita ke Kanis lagi, balik ke Kanis lagi. Ya, masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya, soal nervous untuk membangun relasi baru gitu dengan teman-teman yang ada di sana. Kebetulan di sana itu ada suatu kebiasaan lewat Zoom, ngobrol-ngobrol aja, yang nama sesinya adalah happy hour. Nah, kebetulan sebelum kuliah dimulai waktu itu ada sesi happy hour, dan ya udah aku join di sana, yang kita berusaha untuk memperkenalkan aku masih ada di belahan dunia lain loh gitu, tapi aku join bersama kalian gitu. Jadi itu salah satu cara untuk membuka hubungan personal dengan teman-teman satu kohort. Dan masih berhubungan juga dengan kita berada di 12 jam. Kalau aku kasusnya beda 12 jam dengan kampus. Nah, jadinya aku harus mulai kuliah itu jam 00 di Indonesia gitu, saat mayoritas keluarga dan teman-teman yang ada di Indonesia itu tidur, tapi aku mulai kuliah jam 00. Jadi selesai kira-kira jam 6 pagi, dan disitulah waktu tidur dimulai. Nah, karena hidup kita yang berkebalikan ini ya, itu perlu banget asupan vitamin dan juga makanan yang bergizi dan teratur gitu. Nggak bisa lagi cuman makan seadanya, ataupun pokoknya makanan yang membuat kita lebih nggak fit lah gitu. Jadi itu salah satu cara aku, yaitu tetap minum vitamin dan juga bisa mengatur alarm waktu itu. Jadi kalaupun misalnya aku belum terlalu ngantuk, tapi ya ini waktunya tidur gitu, untuk mengganti waktu tidur yang hilang di malam hari gitu. Tidurnya itu bisa diceritakan ke teman-teman dan juga kita, bisa berapa jam paling banyak? Atau paling minim berapa jam, terus pernah nggak down, kesehatannya down karena terlalu banyak tugas, banyak aktivitas perkuliahan ini juga? Aku sempat nyoba 3 pola tidur. Mulai dari tadi jam 6 pagi sampai jam 12 siang aku tidur, atau jam 12 siang sampai jam 6 sore aku baru tidur. Atau pernah juga dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, itu 3 pola yang berbeda. Dan itu aku betul-betul ganti-ganti yang kira-kira enak itu yang mana, tapi tetap nggak pernah bisa nemu juga yang paling pas itu yang mana. Selalu situasional dengan tugas, ya kan. Kadang ada tugas, kadang nggak ada tugas. Jadi ya begitu, nggak ada pola tidur yang teratur akhirnya. Tapi tetap sih, aku mencoba tetap minimal 6 jam tidur setiap harinya. Paling minim ada nggak yang cuma tidur 3 jam doang? Ada di waktu akhir-akhir semester ini nih. Kan kita semua finals ya kan. Di saat banyaknya deadline, banyak banget paper, exam-exam, itu ya tidur 3 jam, 4 jam. Tapi itu menurutku mungkin untuk semua perkuliahan mungkin akan merasakan seperti itu ya. Waktu kita S1 juga, S2, sama aja gitu. Cuman tantangannya sekarang karena jamnya lebih odd, lebih aneh, jadi kesehatan juga lebih menurun gitu. Mungkin Febrina bisa berbagi soal tantangan-tantangannya dan tips-tips cara mengatasi tantangan di perkuliahannya. Bisa berkaitan dengan tech issue atau dengan kondisi yang di lingkungan kita yang berkaitan dengan kebisingan atau segala macam yang berkaitan dengan gangguan-gangguan yang terjadi. Silakan Febrina. Oke, kalau dari aku sendiri, selain tantangan tidur ya, seperti yang Kanis tadi sudah jelaskan, menurutku yang paling challenging itu adalah technological issue sama time management. Kebisingan juga termasuk sih, cuma itu bisa diminimalisir. Kalau untuk technological issue itu menyangkut rumah kita di mana, ya kan? Beda banget sama yang misalnya tinggal di center of Jakarta Selatan sama aku nih di Kabupaten Bogor, walaupun kelihatannya masih Jabodetabek, tapi karena
ya udah suburb lah masuknya. Jadi internet tuh seringkali susah, apalagi saat hujan, dan seperti teman-teman tahu, Bogor itu kota hujan. Jadi sekalinya hujan, petir, yang pohon-pohon pada jatuh itu sinyal langsung hilang, karena BTS itu pada kesamber dan whatever ya. Terus kadang mati lampu juga. Jadi aku pernah sekali untuk ngelakuin kuliah sampai harus visit ke tempat teman, dan kita harus telepon-telepon dulu kan, bisa nggak pinjam kamar lo 3 jam, dan bukan dari jam 7 malam sampai jam 10 malam, ini kita bicara tentang jam 11 malam sampai jam 1, jam 2 malam ya kan. Jadi di situ memang memang sulit, apalagi kita harus naik motor menuju ke sana sendirian gitu, malam-malam, hujan-hujan misalnya, cuman buat nyari listrik atau sinyal, itu satu. Terus yang kedua untuk time management, kebetulan saya belum resign nih seperti Mas Agus dan Mbak Kanis. Saya masih kerja full time, tapi memang saya fleksibel jamnya. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, cara saya untuk mengatasi tantangan ini adalah membuat perjanjian flexibility sama atasan gitu. Misalnya saya nggak bisa kerja seperti biasa yang jam 9 sampai jam 5. Tapi saya janji saya akan tetap menyelesaikan semua job desk gitu. Yang penting selesai, bukan berdasarkan jam gitu. Mungkin yang biasanya saya dari jam 9 sampai jam 5 sore, sekarang saya yang dari jam 9 sampai jam 2. Pokoknya saya targetin jam 3 setelah sholat asar itu udah harus mulai membaca reading untuk kuliah malamnya gitu. Jadi kalau untuk addressing the challenge itu, saya yang pertama ngeprint semua reading materials, di print. Jadi kalau misalnya tahu-tahu mati lampu dan semua PDF hanya ada di laptop itu, kita masih bisa baca dan kita masih bisa ikut kuliah lewat handphone. Dan saya juga selalu ngecek baterai, power bank, semua pokoknya setengah jam sebelum kuliah tuh harus udah yakin bahwa semua baterai itu penuh gitu. Terus juga saya waktu itu mengakses kafe-kafe mana aja nih yang bisa ditumpangin kalau misalnya ada mati lampu di tempat kita gitu kan. Terus karena kan ini masa pandemi ya, banyak yang tutup lebih cepat lah. Atau juga saya ngakses siapa teman-teman yang bisa ditebengin gitu, yang happy kalau misalnya jam 11 malam saya datang ke rumahnya kayak gitu. Dan kita berisi kan, karena cara kuliahnya ini adalah discussion gitu, bukan yang cuma nontonin dosen nge-share PPT terus kita nulis. Di sini kan kita debat, jadi nggak mungkin kalau kuliahnya itu pelan-pelan. Jadi memang banyak cara negosiasi, cara cari alternatif 1, 2, 3, 4 buat hanya untuk mengovercome technological issue. Terus untuk time management, saya selalu putting semua activity to-do list dalam Google Calendar. Mungkin ada banyak apps yang lain, cuman kalau menurut saya yang paling mudah itu Google Calendar, karena bisa di-sync antara email kerjaan sama email Gmail kita. Jadi saya buat yang per semester, jadi berdasarkan silabusnya dosen, deadline-nya tanggal berapa aja, kemudian hari ini kuliahnya jam berapa aja, kemudian saya juga plot-plotkan jam-jam belajar gitu. Pokoknya dari jam 4 sore saya udah harus mulai belajar buat kelas jam 11 malam, misalnya kayak gitu. Nanti jam 6 sampai jam 8 malam itu pokoknya nggak boleh belajar. Itu waktu buat makan, sholat, ngobrol sama keluarga, tapi setelah itu udah kunci kamar, bukan sampai malam lagi, sampai pagi gitu kan. Nanti jam 9 pagi baru mulai kerja lagi, kayak gitu setiap hari. Jadi bahkan saya juga masukkan hal-hal di luar kerjaan kantor dan kuliah gitu. Misalnya, aduh saya harus belanja online, misalnya buat ke Amerika butuh apa sih, international adaptor atau bumbu, itu udah ada di list gitu. Jadi mungkin itu kalau misalnya nggak lagi kuliah online terlihatnya sepele banget gitu ya. Cuman karena sekarang nih ada 2 fokus yang bercabang, mau nggak mau harus kita masukkan, walaupun cuma kayak beli pulsa listrik tiap tanggal sekian, ya udah itu masukin aja lah kayak gitu. Atau update ke bos tiap hari Senin dan Jumat akan kerjaan apa aja yang udah selesai dan belum selesai, itu saya masukin ke jadwal gitu biar nggak lupa. Jadi menurut saya itu sih salah satu tantangan dan cara untuk overcome tantangan tersebut.
Gitu, Iya. Lisma. Salut banget dengan semua yang kamu ceritain, Feb. Seems like you are a very well-organized and very well-prepared person. But tetap ada nih satu waktu yang kamu meleset nih dari apa yang kamu rencanain. Pernah nggak kejadian? Pernah waktu itu, jadi aku ada kelas jam 4:30 pagi. Waktu itu kendalanya adalah alarm nggak nyala nih, walaupun itu udah ada di list, udah ada, ya udah nyuruh ibu suruh bangunin segala macem, telat setengah jam. Terus ya maksudnya sebenarnya dosen nggak peduli sih kita mau telat mau masuk atau enggak ya kalau di sana, yang penting pokoknya lu mau kuliah mau enggak ya itu urusan kalian gitu. Cuman karena kita ngerasa itu kelasnya worth it gitu. Karena menurutku di sana tuh tipenya kelas yang kalau kita sampai bolos tuh sayang banget gitu. Dan waktu itu tuh kayak, aduh tadi mereka udah ngomongin apa aja ya. Dan kalau kita nggak catch up ke temen yang udah masuk dari awal itu akan sayang banget. Makanya tadi Kanis sempat bilang bahwa walaupun lewat Zoom jangan lupa buat connect to your classmate. Dan itu penting banget, memang benar gitu. Dan kita juga nggak boleh pelit kalau misalnya ada yang nggak masuk atau yang telat ya mereka nanya catatannya, kita harus share catatan kita gitu. Jadi memang it's not easy, but it's doable, I think. Oh, wow, such a nice quote there. Oke, kita lanjutkan. Jadi karena kita adalah penerima beasiswa yang bukan merupakan penutur bahasa Inggris, dan kita juga nggak belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua secara umum, apa sih tantangan di dalam kelas yang teman-teman hadapi? Misalkan kendala bahasa, karena kita bukan penutur asli bahasa Inggris dan juga bukan penutur bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, dan juga tentang masalah kepercayaan diri nih, karena ada banyak teman-teman yang share ke saya juga terkait dengan masalah ini. Mungkin Mas Agus bisa ceritain tentang masalah percaya diri dan juga masalah bahasa, serta bagaimana caranya Mas Agus bisa fit in dan bisa adaptasi dengan baik di kelasnya. Gimana saya cerita ya? Oke, gini. Sebenarnya sebelumnya saya sudah cukup pede ya dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Nilai TOEFL IBT saya juga menurut saya sudah cukup bagus. Dan ketika saya ngomong bahasa Inggris dalam kondisi saya yang lagi santai, lancar-lancar aja. Tapi, oke, ini saya cerita pengalaman pertama kuliah nih, kuliah perdana online saya. Waktu itu kuliah ekologi hutan, judulnya Forest Ecology. Nah, saya sudah belajar Forest Ecology sudah sejak ketika S1, kemudian S2, 2 kali saya juga belajar Forest Ecology. Ketika menjalani master juga lab saya, lab Forest Ecology. Kemudian ini ada kuliah Forest Ecology. Jadi mestinya sudah di luar kepala lah ya materi-materinya. Terus tadi seperti Febrina bilang, kuliah di Amerika itu cenderung diskusi. Jadi semuanya diskusi. Apapun didiskusikan. Ada suatu definisi, instrukturnya akan mendiskusikan. Nah, instruktur ini tanya ke peserta, apa sih definisi hutan? Wah, mestinya saya yang udah belajar ekologi hutan dari S1 udah di luar kepala banget lah ya. Udah mengebu-ngebu ini saya, ekologi, apa itu hutan? Saya pengen banget menjawab, tapi ternyata saya diam aja, saya nggak bisa bersuara karena ada 2 hal yang terjadi di pikiran saya. Yang pertama, saya berusaha menyusun kata-kata yang bagus tentang hutan. Apa sih hutan itu? Kedua, setelah saya berhasil menyusun definisi yang bagus, saya masih struggling lagi untuk menerjemahkan. Akhirnya, di kuliah pertama itu sama sekali saya nggak ngomong apapun, karena saya merasa, aduh, kayaknya saya ngomongnya ini bakalan salah, dan sebagainya. Tapi kemudian, semakin lama, saya semakin berpikir kan, saya di sini kan belajar, dan teman-teman saya di Zoom, kemudian instruktur saya juga tahu bahwa saya adalah orang Indonesia, saya melakukan kuliah ini dari Indonesia, saya bukan native speaker, jadi saya yakin mereka akan memaklumi ketika bahasa Inggris yang saya gunakan tidak perfect, tidak sempurna. Dan saya berpikir, kalau saya tidak menyampaikan pendapat saya, kalau saya ada pertanyaan, saya tidak bertanya, hanya karena saya merasa bahasa Inggris saya kurang bagus,
justru saya rugi sendiri dong ya, karena saya nggak dapat kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan diskusi yang sebenarnya bisa sangat membantu. Jadi akhirnya, masa bodoh. Ketika ada pertanyaan dari instruktur, saya punya ide, langsung aja saya jawab, bahasa Inggrisnya belepotan segala macam, masa bodoh yang penting teman-teman paham, dan memang nyatanya mereka paham. Karena kalau kita analogikan, kalau kita ketemu foreigner misalnya di Indonesia, entah dari Eropa atau dari Amerika, mereka berusaha ngomong bahasa Indonesia, meskipun strukturnya salah-salah pun kita tetap paham maksud mereka. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong bahasa Inggris, strukturnya salah-salah pun kita tetap bisa dipahami kan. Dan akhirnya ternyata setelah menjalani perkuliahan selama mungkin sekitar 2 bulan, entah gimana kok bahasa Inggris saya jadi seperti normal lagi ya, seperti lancar lagi ya. Jadi akhirnya saya berkesimpulan, sebenarnya kemarin-kemarin itu bahasa Inggris saya mungkin kacau karena saya terlalu overthinking soal struktur bahasa yang digunakan. Tapi begitu saya cuek, terus akhirnya saya merasa nyaman ketika berbicara, bahasa Inggrisnya justru malah jadi lebih bagus. Jadi begitu, Lisma. Awalnya sih nggak pede ya, tapi lama-lama cuek, dan akhirnya pede, dan justru malah dikenali sama teman-teman. Begitu saya ngomong, udah ketahuan aksennya kan, meskipun video saya nggak nyala misalnya atau nggak nampak, langsung teman-teman atau instruktur langsung tahu. Agus, do you want to say something? Padahal aku cuma ngomong, excuse me. Jadi gitu. Lama-lama mah jadi terkenal juga di kelas. Ya, menarik sekali cerita dari Mas Agus. Mungkin Mas Agus, saya penasaran tentang satu hal. Apakah motivasi untuk mendapatkan nilai juga merupakan salah satu pengaruh yang besar gitu buat Mas Agus bisa berkontribusi atau berpartisipasi dalam diskusi di dalam kelas? Itu awalnya iya. Jadi awalnya memang saya ingin pokoknya harus dapat nilai bagus. Tetapi setelah 2 bulan mengikuti kuliah, kurang dari 2 bulan, mungkin beberapa kali mengikuti kuliah, keinginan untuk mendapatkan nilai bagus itu nggak lagi ada, karena suasana perkuliahan meskipun lewat Zoom itu sangat menarik. Tadi Febrina bilang, sayang banget kalau kita sampai bolos satu pertemuan, karena saking excitednya, kemudian diskusinya juga menarik. Jadi berikutnya, saya jadi lebih pede untuk menyampaikan pendapat, bukan karena saya ingin nilai bagus, tapi karena saya menikmati proses belajarnya. Dan itu sangat menyenangkan. Jadi setelah ini selesai semester pertama kemarin ya, motivasi nilai itu bukan lagi alasan mengapa saya aktif, tapi saya aktif lebih karena saya menikmati proses kegiatan belajar mengajarnya. Iya, terima kasih Mas Agus. Jadi ketahuan ya, Mas Agus motivasinya lebih karena situasi dalam kelas, pembelajarannya begitu menyenangkan, sehingga termotivasi untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam diskusi di dalam kelas. Nah, untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting kita sore hari ini, kita ada 2 orang nih, Fulbrighter 2020 yang merupakan penerima beasiswa Fulbright, yang sudah berkeluarga, dan ini adalah kasus unik gitu loh. Some people cannot handle having, family to take care of, sementara sedang kuliah. And to be specific, I'm talking about myself. Tapi ini ada 2 orang Fulbrighter yang kuliah daring dari Indonesia di Universitas di Amerika, dan mereka juga ada yang masih kerja dan juga sekaligus nge-handle keluarganya dari Indonesia. Kita mungkin ke Nunui dulu, bisa berbagi soal apa saja tantangannya kuliah online di masa pandemi, ngurus anak-anak, ngurus suami, masih kerja juga, dan gimana sih cara nge-handle all these things at the same time? Oke, jadi awalnya saya itu masih dapat tugas ngajar. Jadi masih ngajar, masih ngurusin anak-anak, dan kebetulan suami lagi dinas di luar. Gitu. Jadi ya benar-benar sendirian aja gitu sama anak-anak. Gimana caranya? Yang pertama saya yakin gitu ya, pertolongan Allah gede banget dalam hal ini. Dan yang kedua adalah saya terbiasa mengurangi waktu tidur gitu. Ketika saya dengar cerita Kanis gitu ya, bisa tidur 6 jam. Ya Allah, itu adalah suatu anugerah banget gitu kalau saya bisa kayak gitu. Dan sayanya nggak bisa, karena kalau pilihannya ya kalau saya tidur,
anak-anak mau makan apa gitu. Dan mereka pun kan belajar daring. Jadi saya ada 2 anak, mereka belajar daring dua-duanya pagi-pagi. Jadi habis malam jam 11, jam 12 itu saya belajar. Pagi-pagi saya ngajarin mahasiswa, sambil ngajarin anak-anak juga gitu, belajar daring. Jadi sebenarnya ya padat banget gitu waktu. Jadi kalau saya sering banget ketiduran pas lagi main sama anak-anak. Kayak misalnya ya habis zuhur gitu ya, habis makan siang ya ketiduran aja. Dan saya juga pernah ngalamin kelewat alarm sama kayak Febrina. Maksudnya benar-benar kelewat, Feb. Jadi benar-benar satu kelas skip gitu ya. Tapi untungnya kalau di Mzu itu bisa ada recordingnya. Jadi saya bisa ngedengerin lagi gitu recordingnya. Kalau buat saya sih, kalau untuk yang berkeluarga, yang pertama harus ada yang dikorbankan gitu. Jadi kalau saya korbankan adalah waktu tidur. Waktu tidur dan waktu bersantai, mau nggak mau ya yang namanya me time gitu ya makin sedikit gitu, karena kalau me time-nya dipakai baca buku atau apa, kapan belajarnya gitu. Ini me time saya tuh ya belajar gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ada waktu ya agak lowong sedikit ya bisa lah dikit-dikit curi-curi waktu baca novel atau ngobrol, karena saya harus ngasih waktu juga buat video call sama suami. Jadi kalau dipikir-pikir waktu kuliah daring ini kayak bener-bener cepet banget karena waktu bener-bener habis gitu. Dan saya bersyukur gitu saya tetap sehat. Tips yang Kanis bilang, Febrina bilang tentang asupan vitamin, makan, kayak saya gendut gitu ya, ngerasa banget karena makan mulu gitu. Pokoknya saya harus sehat, ya makan, yang ngemil, minum susu, apapun saya lakuin, sama manajemen waktu yang benar-benar tepat waktu gitu. Kayak misalnya mau nggak mau harus istirahat ya istirahat, mau ngantuk mau nggak ya pokoknya tidur aja, entah tutup mata atau apapun. Dan satu lagi yang paling penting adalah olahraga gitu. Minimal sehari olahraga sekitar 20 menit lah, kalau nggak bisa keluar rumah, misalnya pandemi nggak ada alasan, tinggal buka YouTube ada 20 minutes walking ya lakuin aja gitu. Jadi dan satu lagi, as long as your spouse support you, itu kayak happy aja gitu. Ketika capek di comfort sama pasangan itu benar-benar bikin tenang, bikin happy, dan bisa ngelakuin semuanya yang saya pikir itu impossible. Tapi ternyata bisa kok, nggak masalah jadi gendut, ya nggak masalah lah, juga kurus lagi di Amerika mudah-mudahan gitu. Itu paling Mak. Yeah, that was really amazing. You sound like you're a super duper wonderful woman, student, mom, and wife. By the way, Noi, happy Mother's Day. Thank you. Ya, oke. Mungkin tadi sudah banyak sekali ya cerita unik gimana cara nge-handle keluarga saat sedang berkuliah di Amerika Serikat, tapi online. Dari Nunui, terima kasih sudah berbagi, Nui. Cerita yang lain mungkin ada yang unik dari Pak Firman, yang juga harus nge-handle keluarga di saat yang bersamaan juga kuliah dan sambil kerja juga. Ya, oke, terima kasih Lisma atas kesempatan yang diberikan. Jadi, kalau saya dengar cerita teman-teman tadi yang sudah lebih dahulu dari Nunui, kemudian Erva, Febrina maupun Mas Agus sendiri itu, untungnya saya tidak perlu mengalami yang namanya bangun di tengah malam, kemudian tidur harus menyesuaikan begitu, karena mata kuliah yang saya dapat untuk semester fall 2020 ini adalah mata kuliah dengan sistem asinkronus. Jadi tidak ada tatap muka kuliah gitu ya. Jadi untuk materi-materi kuliahnya saya cuma menerima PDF file, kemudian video rekaman dari dari dosennya gitu ya. Cuman tetap memang bagi waktu antara keluarga itu harus ada. Dan untungnya lagi anak saya cuma 1 dan sekarang dia kelas 2 SMP. Jadi saya mungkin tidak seberat Nunui begitu ya dalam menemani mereka ketika belajar. Jadi pada saat dia belajar dari mulai pagi sampai siang itu, saya cuma bisa bantu mengawasi kalau ada pertanyaan tentang pelajaran dia, kemudian yang ditanyakan, tapi itu pun tidak seberapa karena umumnya dia paham dengan pelajaran yang dia hadapi. Kemudian setelah ada tugas mungkin, setelah sekolahnya selesai, baru dia mulai tanya-tanya tentang tugas yang diberikan gitu. Tapi selama ini juga, selama di awal-awal kuliah itu juga saya masih dikasih kerjaan. Kebetulan saya dosen di
Universitas Halu Oleo di Kendari, tapi setelah beberapa bulan mulai kuliah, saya meminta untuk memutuskan untuk berhenti dari tugas-tugas utama sebagai dosen mengajar gitu ya, tetapi sampai dengan saat ini masih tetap diberikan tugas sebagai penguji seminar atau anggota penguji skripsi gitu ya. Jadi memang manajemen waktu sama seperti teman-teman yang lain itu masih sangat penting, walaupun mungkin yang saya hadapi tidak terlalu strict gitu ya, karena saya bisa membagi waktu tersendiri gimana saya membagi waktu untuk belajar mata kuliah yang asinkronus dan juga waktu saya untuk melakukan literatur review, karena di semester ini saya cuma ngambil satu mata kuliah General Biochemistry, tetapi mata kuliah ini sedikit menantang karena setiap kata yang ada di dalam PDF file itu seolah-olah akan muncul di ujian gitu loh. Jadi memang sangat-sangat mengerikan gitu ya untuk harus diketahui gitu. Tapi ya syukurlah untuk semester ini bisa dilewati dengan baik walaupun nilainya ya standar-standar aja gitu ya. Di samping itu karena juga sambil melakukan literatur sudah dilakukan dan ya memang manajemen waktu itu harus betul-betul diperhatikan. Awesome. Kuncinya di manajemen waktu ya Pak, meskipun secara umum kuliahnya cuma asynchronous, which is nggak harus bener-bener kayak kita yang struggle banget karena ada yang face-to-face dan synchronous juga. Ya, terima kasih Pak Firman juga sudah berbagi soal cara nge-handle kuliah di saat bersamaan juga bekerja dan meng-handle keluarga. Saya mau dengar sedikit gitu dari teman-teman singkat saja tentang hikmah dari kuliah daring di Indonesia. Kan Nunui dulu deh. Ngomongin kuliah daring, sebenarnya jujur saya juga agak bingung gitu ya kalau misalnya disuruh nyari hikmahnya apa ya. Jujur ya di awal, karena ini benar-benar sesuatu yang membuat saya agak frustrasi di awal. Kenapa? Yang pertama adalah suami saya resign gitu ya. Dengan asumsi kita bisa berangkat gitu bulan Januari gitu, ataupun ya bulan Januari gitu ya, karena saya berangkat bulan September, otomatis berarti pendapatan keluarga berkurang gitu, dan teman-teman tahu sendiri lah ya gaji dosen berapa gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah kami udah sewa rumah gitu, udah book rumah gitu ya, apartemen. Untungnya ini punya punya universitas maksudnya, itu bisa di cancel. Meskipun tetap muncul tagihan di teman saya, karena teman saya yang booking apartemen itu. Jadi sebenarnya awalnya tuh sulit jujur untuk menemukan hikmah dari kuliah daring ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa-rasanya saya makin jago gitu teknologi. Bisa dibilang kayak gitu. Awalnya yang Zoom ngerti gitu, tapi ternyata Zoom ada breakout room-nya, ternyata itu lebih bisa membuat interaksi lebih dekat dengan jumlah peserta yang sedikit, lalu baru tahu ada polling, terus makin ahli gunain Canvas dan berbagai macam model gitu ya buat online learning, itu sangat membantu. Dan satu lagi yang paling signifikan menurut saya adalah office hour. Jadi saya tuh hobi banget datengin dosen di office hour mereka, gitu, mau jam 4 subuh jam 2 subuh, saya selalu datang ke mereka gitu. Entah mau ujian, entah mau diskusi, saya datang sama mereka, dan itu gampang banget gitu, tinggal klik bisa ketemu gitu. Itu yang selalu saya manfaatkan selama fall kemarin. Jadi bisa dibilang ya udah hampir semua dosen gitu saya temuin, ngobrol langsung, dan itu kerasa aja kayaknya saya berasa di Amerika beneran gitu, padahal tetap di Indonesia. Dan itu salah satu hikmah yang bisa saya ambil dalam kuliah daring ini gitu. Ya, thanks Noy. Ngerasa tech savvy tiba-tiba tuh emang luar biasa ya sensasinya. Ke Mas Firman, mungkin bisa kalau saya sih positifnya soal hikmah dari kuliah online. Kalau saya sih positifnya ya karena kita masih punya kesempatan lagi ya untuk lebih dekat sama keluarga. Karena semakin dekat kita mau berangkat ke US itu, perasaan kangen sama keluarga bertambah gitu. Jadi ya kesempatan yang sekitar 1 semester ini kita pergunakan memang benar-benar untuk bersama keluarga, lebih akrab. Di samping itu juga saya di sini masih bisa membantu kampus
untuk meluluskan beberapa orang sarjana sebelum saya tinggalkan untuk belajar di US. Gitu aja, Mbak. We all can relate to you ya, in terms of dekat dengan keluarga dalam waktu yang lebih lama. We feel that for sure. Ke Kanis, bisa dibagikan hikmahnya, Kanis? Salah satu hikmah buatku adalah selama pandemi ini kita semua tahu ada banyak acara-acara oleh berbagai macam institusi ataupun dari pemerintah, dari kampus, dan lain sebagainya. Dan menurutku salah satu hikmah positifnya adalah aku masih bisa ikut webinar-webinar tersebut, terutama yang berhubungan dengan bidang studiku. Terima kasih, Kanis. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Setelah 1 semester nih mengalami kuliah di Universitas di Amerika Serikat, apa sih perbedaan dari sistem pembelajaran di Indonesia sama di Amerika Serikat, Pak Firman? Ya, baik. Jadi mungkin karena kita belum terbiasa ya dengan sistem kuliah online yang baru kita dapatkan setelah masa pandemi ini. Jadi kalau yang saya dapat selama beberapa bulan ini di semester awal fall 2020 ini, di sana itu ada yang namanya synchronous system, kemudian juga ada asynchronous system. Jadi kalau synchronous systemnya itu kegiatan belajar mengajar tatap muka online gitu ya. Kemudian ada juga yang istilahnya asynchronous system, jadi kita cuma dikirimin materi kuliahnya untuk kita pelajari, entah itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk video, jadi itu untuk sistem asynchronousnya. Nah, di saya kebetulan saya juga dapat satu teknologi yang namanya proctoring system. Jadi pada waktu eksam itu di satu mata kuliah saya itu ada eksam 1, 2, dan 3. Jadi itu eksam dilakukan dengan diawasi dari jarak jauh gitu ya, diawasi dari jarak jauh. Jadi kita masuk ke sistem itu, kita dipantau dari Amerika sana, dan pada waktu pelaksanaan ujian itu mata kita tidak boleh gerak-gerak gitu ya. Pokoknya kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang mengindikasikan seolah-olah kita akan mendapatkan jawaban dari sekitar kita gitu. Ya, kita tidak boleh bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan, mata kita juga harus fokus di kamera gitu, dan mikrofon kita juga harus tetap on dan tidak boleh ada suara-suara di sekitar kita. Jadi untuk saya yang saya alami sih begitu, Mbak Lisma. Udah kayak mau tes GRE atau IBC online ya, Pak ya? Iya, benar-benar. Iya, menarik sekali. Dan bikin deg-degan juga ya kalau misalkan mau ujian diawasi benar-benar. Ya. Mas Agus, mungkin ada perbedaan yang Mas Agus lihat di metode pembelajaran di Amerika Serikat dengan di Indonesia? Kalau saya melihatnya lebih ke porsi diskusinya ya. Kalau di tempat saya ada 2 macam pertemuan, kuliah dan diskusi. Yang namanya diskusi jelas ya, itu pasti banyak diskusi. Dan memang karena judulnya ada diskusi. Tapi yang kuliah pun ternyata juga sebenarnya isinya diskusi. Kalau yang kelas diskusi memang para student ini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik, lalu saling berbagi hasil diskusinya. Tapi kalau yang kuliah pun, instrukturnya ini selalu menjelaskan sesuatu dengan diskusi. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal, pengertian hutan, instrukturnya nggak menjelaskan apa itu hutan, tapi memberikan pertanyaan ke para students, kemudian para students menjawab dengan berbagai jawaban yang berbeda, dan jawaban itu yang dirangkum jadi satu. Jadi nggak ada namanya pengertian yang pakem mana, karena itu semuanya dari hasil diskusi. Saya nggak tahu ini apakah perbedaan kuliah di Amerika atau sebenarnya perbedaan karakter students-nya juga. Sepertinya students di kelas saya semuanya memang tipe-tipe orang yang pokoknya saya harus aktif, bukan karena tadi cari nilai atau apa, tapi karena kami butuh ilmunya. Jadi antusias banget dan terbawa suasana itu. Kadang kalau di pengalaman saya selama mengikuti berbagai kegiatan di institusi di Indonesia, kadang kita malu ketika kita ingin bertanya, dan kadang kita menganggap teman-teman yang bertanya ini bikin lama aja ini. Tapi ternyata di kelas saya, teman-teman yang bertanya, sekonyol apapun pertanyaannya, teman-teman yang lain tetap menunggu karena yang lain paham bahwa ini kesempatan dia untuk memahami apa yang sebenarnya ingin dia pelajari. Seperti itu, Lisma.
lumayan menarik ya dan bervariasi juga cerita-cerita dari teman-teman Fulbrighter 2020. Ya karena pertama kita di masa pandemi dan juga bisa saya sebutkan, to be honest, infrastruktur di Indonesia juga belum maksimal ya seperti yang ada di Amerika Serikat. Jadi ada banyak masalah juga kalau misalkan ada proctoring system bisa jadi tech issue, dan juga kalau misalkan ada discussion juga akan terlibat juga masalah tech issue ini. Ya Mas Agus, Mas Firman. Saya mau nyambungin nih ke Mas Agus lagi soal pertanyaan apakah teman-teman di tempat kerja, teman-teman yang ada di lingkungan dan keluarga Mas Agus itu mendukung sistem perkuliahan online ini, dan gimana sih orang menilai Mas Agus yang kuliah online tapi kelihatannya tidak seperti kuliah gitu. Ini mungkin orang-orang di sekitar saya semenjak 6 bulan terakhir ini nganggap saya ini super introvert kali ya. Jadi dari bangun udah nyalain laptop, istirahat dari depan laptop cuman waktu makan siang, tidur siang, kemudian bangun nyalain laptop lagi sampai malam. Mungkin bayangannya, ini orang sekarang jadi introvert banget sih. Dan aku bilang kan, kuliahku malam karena di Amerika malam. Mereka komplain juga, terus ngapain kamu siang-siang buka laptop? Gitu kan. Jadi bayangan orang-orang itu kuliah, terutama kuliah master atau PhD mungkin ya, itu hanya ketika jam kuliahnya saja. Padahal sebenarnya kan 1 jam kuliah, misalnya ada satu mata kuliah kita hari Senin jam 10 malam, yang durasinya hanya 120 menit. 120 menit itu sebenarnya adalah waktu yang paling santai, karena kita hanya mendengarkan dan mengikuti diskusi. Tapi konsekuensi setelah itu, ketika kita diberi tugas dan sebagainya, rasanya 1 minggu itu nggak cukup untuk menyelesaikan tugas itu. Tahu-tahu, aduh udah Senin, tugas belum selesai dan sebagainya. Jadi meskipun kuliah kita malam, sebenarnya di siang hari pun kita masih perlu banyak waktu untuk berurusan dengan kuliah kita kan. Sementara hal itu tidak dipahami oleh orang-orang yang ada di lingkungan saya terutama, karena nggak banyak lah ya orang yang mungkin bisa belajar sampai ke luar negeri, master dan PhD, sehingga bayangan mereka nih aktivitas kita di depan komputer itu nggak produktif. Terus kalau diajakin misalnya, ayo ada kegiatan ini, misalnya saya nolak gitu ya, mungkin dianggapnya, ini sombong banget sekarang, sukanya di dalam kamar melulu. Padahal nggak gitu juga kan. Tetapi ya saya cuek aja sih, karena saat ini prioritas saya kan belajar. Idealnya saya berada di Amerika Serikat untuk belajar, tetapi karena sekarang kuliahnya online, ya 6 bulan terakhir itu memang saya dedikasikan untuk sekolah, bukan untuk yang lain. Itu kira-kira Lisma. Jadi kadang pendapat orang di sekitar kita melihat aktivitas kita ini, kita dianggap nggak produktif karena hanya duduk diam di atas laptop. Mungkin dikiranya main game atau nonton YouTube dan sebagainya, gitu kali ya. Oke, itu memang merupakan tantangan juga ya untuk teman-teman yang harus kuliah di masa pandemi. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman narasumber kita pada sore hari ini yang sudah berbagi, sudah menjawab pertanyaan yang begitu banyak dengan jawaban yang unik dan luar biasa dari masing-masing Fulbrighter 2020. Saat ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman peserta melalui chat box. Yang pertama, bisa share untuk program tesis maupun non-tesis di sana. Oke, kalau di kampusku sendiri betul ada program tesis dan non-tesis. Jadi tesis itu optional. Dan kalaupun kita misalnya nggak ngambil tesis gitu ya, kita nggak ngambil penelitian, option non-tesisnya itu kita bisa tetap bikin jurnal, atau kita bisa mendesain mata kuliah kita sendiri gitu. Misalnya kampus saya tidak menawarkan mata kuliah yang saya mau nih, adanya di Harvard doang nih. Itu selama dalam satu state kita bisa mengajukan, atau misalnya profesor yang kita inginkan untuk meneliti barang bukan ada di fakultasku, itu kita bisa mengajukan juga ke fakultas lain. Yang penting hanya approval aja, dan di sana tuh benar-benar kita bisa, kalau di kampusku sendiri kasusnya kita bisa mendesain mau konsentrasi yang seperti apa, fokusnya kemana, dan kalau misalnya nggak ada di situ, asal semua mata kuliah wajibnya udah diambil, tuh kita tetap bisa
fokus ke situ gitu. Jadi kalau misalnya mau penelitian, mau tesis, di sana dihitungnya 3 mata kuliah. 1 mata kuliah, jadi 3 units ya. Jadi kalau 3 sampai 4 units, 3 SKS istilahnya. Jadi di sana tuh kita nggak setahun kalau di tempatku, karena mungkin social science, jadi nggak 1 tahun seperti di Indonesia yang hanya diisi untuk penelitian. Jadi walaupun kita mau ngambil yang tesis, kita harus tetap ikut mata kuliah yang lain gitu. Dan tesis itu dihitungnya 3 SKS. Dan kalaupun misalnya kita mau ngambil non-tesis, dan kita tetap kuliah 3 mata kuliah itu nggak apa-apa, karena kenyataannya seperti yang Mas Agus bilang tadi, kuliah di sana tuh it's not about score gitu ya. Ini bukan masalah ABC gitu. Karena kalau kita enroll 1 mata kuliah aja itu kita berasa kayak, wah nggak nyangka aku udah baca 45 jurnal dalam 2 minggu gitu. Kok aku jadi tahu nih tiba-tiba bedanya rancangan A sama rancangan B, dan aku bisa ngeritik si penulis teori yang tahun 1960 sampai 2003 gitu. Jadi menurut mereka kalau untuk master sendiri di kampusku, penelitian itu bukan goal utama, asal kita tahu bagaimana cara menerapkan kuliah-kuliah tersebut di tempat kerja kita nanti atau saat kita pulang ke Indonesia gitu sih. Ya, thank you Febrina. Lanjut ke pertanyaan berikut, apakah universitas masing-masing dari kita itu adalah universitas yang memang sudah kita incar? Karena yang saya tahu, untuk Fulbright ada pilihan universitas yang bisa dituju. Terus untuk yang PhD program, apakah di awal sudah melakukan kontak dengan supervisor, atau nanti pada saat setelah sudah diterima, baru bisa kontak? Silakan Mas Agus. Sepengetahuan saya, sebenarnya universitas apapun bisa kita pilih untuk daftar Fulbright. Hanya pertimbangannya nanti ada banyak sekali. Oke, kita mulai dari ketika kita daftar beasiswa dulu ya. Ketika kita daftar beasiswa, kita diberi pilihan, bukan diberi pilihan, kita diminta untuk menuliskan 3 universitas yang ingin kita tuju. Nanti setelah kita lolos beasiswa Fulbright, kita akan diberi lagi pilihan 5 universitas. Kita diminta untuk menuliskan 5 universitas sesuai dengan preferensi kita. Jadi idealnya universitas nomor 1 itu yang paling ingin kita tuju, kemudian seterusnya sampai yang kelima. Pada dasarnya universitas apapun bisa kita pilih, tapi nanti kita akan dipandu oleh Fulbright untuk menentukan universitas mana yang paling mungkin untuk kita masuki. Seperti misalnya tuition fee-nya berapa? Itu yang paling penting. Karena beasiswa Fulbright itu tentu saja ada jumlahnya ya. Beasiswanya sekian US dollar. Nah, apakah beasiswa ini cukup untuk kita kuliah di universitas? Saya misalnya ambil salah satu universitas ternama ya. Cornell University misalnya. Itu salah satu universitas yang ada dalam pilihan saya. Tetapi Cornell University ini adalah universitas swasta yang sangat terkenal, yang sudah pasti biayanya akan sangat mahal di sana. Dan beasiswa Fulbright tidak cukup untuk mengcover kebutuhan kita di Cornell University. Jadi ada 2 pilihan, kita cari universitas yang lebih affordable atau kita cari biaya tambahan untuk kita bisa dapat di universitas itu. Kemudian untuk supervisor, nah ini gini, mungkin beda universitas beda, tetapi dari beberapa universitas yang saya tahu untuk di Amerika Serikat, sangat disarankan kita dapat approval dulu dari profesor sebelum kita apply sekolahnya. Jadi kebalik mungkin dengan di Indonesia ya. Di Indonesia kita daftar dulu deh sekolah S2 atau S3. Baru kita cari, kalau di Indonesia namanya promotor. Tetapi di sana enggak. Di sana kita kontak dulu supervisor, calon profesor. Kita utarakan niat kita, ketertarikan kita. Baru begitu mereka setuju membimbing kita, baru kita dapat lampu hijau untuk daftar ke universitasnya. Begitu kira-kira. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nuni, Pak Firman? Kayaknya sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan sama Mas Agus. Untuk nyari supervisor itu sedini mungkin aja gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan Februari ya dibuka pendaftaran Fulbright. Kalau teman-teman mau ngontak sekarang itu bagus banget. Karena yang namanya cari supervisor itu kan langsung dibalas gitu ya. Tenang aja lah, kirim 1-2 email. Enggak, faktanya saya bisa
30 email supervisor yang berbeda, universitas yang berbeda itu kalau kata orang Sunda harus digeruyun gitu ya, dilakuin pelan-pelan, dicicil. Jadi kalau saran saya dari sekarang deh coba dicari mau peneliti apa di universitas mana dan sama profesornya. Kontak aja dari sekarang, dijalin relasinya. Ya, jadi kurang lebih sama aja dengan Mbak Nunui dengan Mas Agus ya, cuma itu tadi jangan ragu untuk mengirim email ke supervisor. Sama dengan Mbak Nunui sekitar 20-30 yang saya kirim dibalas cuma 5 aja. Tapi itu tetap memberikan semangat dan alhamdulillah saya ketemu dengan supervisor yang saya inginkan di universitas saya yang sekarang. Iya, terima kasih banyak Mas Agus, Nunui dan Pak Firman. Selanjutnya one last question ya. Pertanyaannya adalah apakah benar kalau PhD di Amerika durasinya 5 tahun karena setahu Ayu itu biasanya di negara-negara lain cuma ada 4 tahun atau bahkan bisa 3 tahun doang. Apakah selama 5 tahun kuliah itu Fulbright akan mengcover beasiswanya? Jadi di US ini memang 5 tahun, standarnya 5 tahun. Ada sih yang 3 tahun, ada nggak ya? Mungkin nggak ada, tuh nggak tahu di universitas mana yang 3 tahun. Tapi rata-rata memang 5 tahun, bahkan up to 7 years gitu ya. Coba bayangkan kuliah selama itu. Dan kabar yang mengejutkannya lagi, Fulbright memang hanya membiayai 3 tahun saja, gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, karena biasanya supervisor atau profesor kita itu bakal biayain kita, gitu, di 2 tahun atau tahun-tahun sisanya. Maka dari itu penting banget untuk menjalin relasi dari awal dan menjelaskan masa lalu kenyataan gitu ya, bahwa nanti kita akan dibiayai oleh Fulbright, kita 3 tahun dan sebagainya, sehingga supervisor mengerti dan bisa memberikan tambahan biaya seperti itu. Jadi ya memang Fulbright ini berjuangnya luar biasa gitu ya. Jadi kita akan ditempa. Jadi nanti insya Allah jadi berlian semua lah ya, amin gitu. Iya, thanks Nui. Bisa ditambahkan sedikit Pak Firman? Iya, jadi kalau di beberapa universitas di negara lain seperti yang ada di Australia dan di Eropa itu, sistem kuliah PhD-nya itu ada yang by research ya, by research, jadi bisa langsung penelitian sejak awal. Cuman kalau di US itu kita harus kuliah dulu, jadi kita harus memenuhi sebanyak minimal 60 kredit ya, minimal kalau di tempat saya ya, itu minimal 60 kredit harus kita penuhi dari mata kuliah termasuk dengan riset ya. Jadi itulah kenapa kita agak lama kalau di US, karena kita harus kuliah dulu ditambah dengan riset yang akan kita lakukan. Ya kuliahnya mungkin maksimal sekitar 3 tahun, kemudian ditambah dengan riset kita sebanyak 2 tahun, yang sebenarnya untuk riset kita mulai misalnya dari literatur review itu sudah bisa mulai dilakukan sejak dari semester awal. Cuma mungkin puncak pelaksanaan penelitian itu setelah kita melewati 3 tahun pertama, kemudian kita mulai fokus pada risetnya. Gitu. Tadi Pak Firman menjelaskan 3 tahun pertama kita kuliah itu ada finalnya, itu ada yang namanya ujian komprehensif. Jadi kalau di US mahasiswa PhD harus menjalani yang namanya comprehensive exam yang itu menentukan kita jadi PhD kandidat atau enggak. Jadi sebelum comprehensive exam itu kita adalah PhD student. Kalau kita sudah lulus ujian komprehensif, yaitu biasanya di tahun ketiga, kita baru jadi PhD kandidat. Yang intinya beban kita hanya paper dan disertasi saja. Nah, paper inilah yang sebenarnya bikin lama. Dan beda universitas, beda standarnya ya. Misalnya, kalau di lab saya, targetnya adalah saya harus bisa publikasi minimal 3 international paper dengan impact factor yang misalnya di atas 2, sekian. Mungkin kalau di Indonesia yang Q1. Bayangkan, 1 paper Q1 saja kita bisa butuh waktu 1,5 tahun untuk publikasi. Apalagi kalau targetnya adalah 3 paper. Jadi, sangat wajar sekali ya kalau di Amerika itu PhD itu bisa ditempuh sampai 7 tahun, bahkan lebih. Karena memang bebannya lebih berat. Nyambung tadi udah sempat disampaikan Mbak Nunui soal ada nggak yang 3 tahun? Ternyata ada. Di kampus saya ada mahasiswa yang ya nggak 3 tahun lah, 3 tahun lebih. Dia jadi setelah comprehensive exam, dia langsung bisa
defense. Karena selama 3 tahun pertama dia sudah membuat publikasi yang cukup, sehingga setelah comprehensive exam dia tinggal nyusun disertasi saja. Tapi wah itu super student mungkin. Kalau saya sepertinya tidak mampu deh, minimal 5 tahun sepertinya kalau saya baru bisa selesai. Gitu. Iya. Iya, terima kasih Mas Agus. Mungkin maksud Fulbright untuk ngasih 5 tahun juga baik, bahwa kita bisa dapat waktu gitu untuk bernafas sebentar ya. Sebentar-sebentar dikasih bernafas dan juga bisa taking your time to like do the research dan benar-benar melakukan research yang terbaik gitu loh. That's for me. I conclude it that way. Oke, sebagai penutup, mungkin 3 kata untuk menggambarkan Indonesian Fulbrighters 2020. Mas Firman? 3 kata, enthusiastic, indulgent, and cooperative. Awesome. Thank you so much, Mas Agus. 3 kata untuk Fulbrighters 2020, unique, inovatif, and idealist. That's awesome. Thank you. Nunoy? Disiplin, efektif, dan kreatif. Amazing. Thanks, Nunoy. Febrina? Yeah, I think 3 words for 2020 Fulbrighters are determination, mature, and professional. Buat aku, Fulbrighter 2020, different, resilient, and persistent. Terakhir, Kanis? 3 kata untuk Fulbrighter 2020, kita semua adalah pejuang, fighter, yang selalu bisa adaptif di berbagai perubahan rencana yang terjadi, adaptif, dan yang ketiga, strong. Tapi sedikit catatan untuk strong ini, kita juga tetap kuat kok saat kita merasa butuh istirahat. Jadi sebetulnya bukan berarti kita harus terus push diri sampai titik yang melewati batas kemampuan, tapi kita juga tetap dianggap kuat saat kita menyadari dan mengetahui sampai batas mana sih kita cukup dan istirahat sebentar, setelah itu berjuang lagi. Iya, menarik sekali. Thank you so much, Kanis, dan juga narasumber-narasumber lainnya yang bergabung di sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya di acara talk show perdana kita yang diinisiasi oleh Fulbrighter 2020 berkaitan dengan expectation versus reality, online learning at US universities from Indonesia. I also would like to thank everybody who are participating in today's discussion. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan menariknya, juga dari teman-teman narasumber. Terima kasih sudah berbagi cerita, pengalaman, dan juga motivasi ke teman-teman yang akan apply Fulbright di tahun 2021. Semangat ya! And to conclude our talk show today, I have one quote from Edmond Biaka. The struggles, challenges, and obstacles that it takes to succeed in life are what makes success more valuable. Nothing great comes easy, and nothing easy can ever equate to greatness. This has been Lisma. Thank you very much for your kind attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.